Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini BPBD Kabupaten Buleleng kembali melaksanakan podcast sebagai media informasi terkait dengan kebencanaan, di mana untuk kesempatan kali ini merupakan podcast kedua dan yang menjadi topik dari pembahasan di podcast dengan tagline ngomongin bencana yuk kali ini adalah terkait dengan salah satu topik yang penting sekali dalam penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana. Sebagaimana kita ketahui, Buleleng terkenal dengan istilah mallnya bencana karena berbagai bencana sudah pernah terjadi di sini dengan dampak dari yang kecil hingga yang besar. Maka dari itu mitigasi bencana adalah sesuatu yang sangat strategis, sangat penting untuk dilaksanakan dengan tepat. Dan sebagai narasumber dalam podcast kita kali ini adalah narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi BPBD Kabupaten Buleleng, yaitu Bapak Wayan Krisna Eka Putra. Sore Pak. Swastiastu Pak Kris. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Di sela-sela waktunya padat sekali nih sebagai staf pengajar juga sedang ini Bang menempuh disertasi Bang Ya, yang sedang studi Pak di Udayana juga. Inggih. Beliau merupakan sahabat kita semua, sahabat BPBD Kabupaten Buleleng. Sudah banyak membantu sekali tugas-tugas, membantu sekali kegiatan-kegiatan di Kabupaten Buleleng, BPBD khususnya, yaitu misalnya dulu Renkon, penyusunan Renkon, kemudian juga penyusunan KRB, terus memberikan aktif juga di ini SPAB sebagai forum juga. Forum, itu yang paling penting di sana. Beliau adalah seorang yang aktif di Forum Penanggulangan Bencana FPRB Kabupaten Buleleng. Dan sekali lagi terima kasih Pak Kris semuanya atas kehadirannya hari ini di sela-sela kesibukannya yang sangat padat ya sama semua ini sibuk Pak. Oke, langsung mantap Pak, kita ke ini supaya segera kita memberikan edukasi yang luar biasa untuk masyarakat nih Pak. Nah, untuk niki Pak mengenai mitigasi bencana, kita kan kalau mitigasi bencana pasti harus mengenali bencananya dulu Pak. Benar ya. Seperti misalnya bencana banjir, bencana banjir bandang, kita harus tahu dulu apa sih secara definitif bencana itu, apakah banjir dan banjir bandang nih mungkin harus dijelaskan Pak Kris. Oke. Pengertiannya. Iya. Oke, terima kasih banyak Niki, Pak Gede, mewakili teman-teman di BPBD. Ini adalah kehormatan sebenarnya bagi Tiang ya dalam kesempatan ini diundang sebagai pihak yang diajak berdiskusi cerita ini nanti kalau saya berbicara narasumber terlalu tinggi nanti tingkatannya. Mungkin sebelum saya mulai saya aturkan panganjali umat ya. Om Swastiastu ya. Salam tangguh ini. Tangguh ya, betul. Buleleng ya. Lupa tadi. Semoga selalu tangguh ya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu tidak hanya pada sisi pelaksanaannya dalam konteks bencana, tetapi lebih kepada juga arahnya prabencana kan gitu Pak ya. Karena konteks di BPBD itu ada 3 bidang utama kan, ada pra, ada darurat dan pasca bencana kan. Siap. Jadi ketika kita berbicara bencana ya, saya sempat melihat cuplikan podcast yang sebelumnya itu ya, kalau tidak salah senior saya itu di sana Pak Kadek ya, Sumardiko dan Pak Setiawan ya.
di sana sudah dibuka tentang konsep bencana kan begitu Pak Gede ya. Jadi mudah-mudahan apa nanti yang bisa saya bagi ya, kita sharing bersama, mudah-mudahan tersampaikan kepada seluruh pihak sehingga memang berkaitan dengan bencana ini kita sama-sama memiliki pemahaman, sehingga kita sadar begitu Pak. Sadar dalam artian sebenarnya yang menjadi tugas kita, tugas di dalam penanggulangan bencana ini ya tugas bersama. Saya sering sampaikan sama teman-teman di BPBD, kalau dalam hal penanggulangan bencana penuh ini kita serahkan kepada pemerintah. Kalau bahasa saya ekstrim itu babak belur nanti kita Pak. Pasti saya yakin. Karena kita melihat dari sisi topografi wilayah Buleleng, kemudian cakupannya, aksesibilitas untuk mencapai beberapa titik-titik tertentu yang krusial tentang kejadian bencana itu memang butuh apa namanya komitmen kita. Betul. Berkaitan dengan bencana kan sudah disampaikan oleh Pak Kadek dan Pak Setiawan kan begitu ya. Nah kemudian bencana itu kan kita pilah dulu ya. Pilah ada bencana alam dan bencana non alam, termasuk juga bencana sosial. Nah kebetulan dalam kesempatan yang sangat baik ini kan begitu, kita akan mencoba berbicara tentang bencana bencana banjir gitu Pak ya. Banjir dan banjir bandang. Ya, kita lihat banjir dan banjir bandang. Nah, situasi banjir dan banjir bandang ini adalah kondisi yang hampir serupa sebenarnya, tetapi ada sedikit perbedaan, ya, yang mana banjir bandang ini kalau di Buleleng itu kalau dibilang kejadian yang baru juga tidak. Memang karena pernah sudah beberapa wilayah Buleleng ini dilanda banjir bandang. Nah, yang kemarin kan juga baru beberapa bulan ini terjadi lagi di Banjuboh kan begitu ya. Yang besar sekali. Apalagi yang di Bali itu yang cukup yang cukup besar sekali itu yang ada di negara kemarin di Belanda itu kan. Nah, jadi kita pilah dulu terminologi bencana banjir gitu ya. Sebenarnya ini kita berbicara bencana, standar kita mungkin dengan standar di wilayah lain itu berbeda gitu kan. Jadi kalau kita seperti ini kan kebetulan juga situasinya hujan ya. Jadi genangan di beberapa titik itu tadi saya lewat ada di Jalan Ayani, kemudian di beberapa ruas lah yang memang sudah menjadi langganan begitu. Nah, itu memang dari sisi pemahaman kita bersama kita menyatakan itu banjir. Tetapi di tempat lain justru lebih ekstrim daripada itu. Gitu ya. Jadi konsep bencana banjir itu sebenarnya kalau kita sederhanakan itu adalah tergenangnya suatu daratan. Gitu. Tergenangnya suatu daratan yang umumnya tidak tergenang gitu. Yang umumnya tidak tergenang tetapi sekarang tergenang karena adanya volume air yang berlebihan. Jadi kalau kita berbicara tergenangnya suatu daratan nanti kita salah karena daratan itu adalah wilayah yang di luar wilayah pesisir yang wilayah lautan itu nanti kan di sana ada sawah, ada kolam dan lain sebagainya. Salah nanti persepsi kita. Tapi saya tegaskan lagi, tergenangnya adalah daratan yang umumnya tidak tergenang, tetapi karena kondisi air yang berlebihan sehingga tergenang. Nah, umumnya tergenang ini ya terjadi pada musim hujan. Kan karena volume air berlebihan itu ya terjadi pada saat musim hujan. Tidak mungkin kan tidak terjadi hujan tiba-tiba darat itu tergenang, tidak. Jadi ini yang kita pahami bersama dulu bahwa daratan yang umumnya yang kita pahami itu tidak tergenang, tiba-tiba hujan, kemudian volume air melebihi kapasitas atau mengalami peningkatan sehingga beberapa darat itu tergenang oleh air. Gitu. Jadi ya itu banjir. Cuman memang di kita di Singaraja setahu saya ya tidak ada sampai daerah yang tergenang itu berhari-hari. Jadi ya mungkin dalam hitungan jam saja sudah. Jadi itu mungkin penyebabnya ya karena akses air untuk menuju ke ke hilir itu tidak tidak lancar atau memang ya karena pada kondisi tersebut ada sumbatan selokan dan lain sebagainya sehingga meluap. Nah, untuk
perbedaannya dengan banjir bandang? Nah, ini tadi kan saya sudah sampaikan bahwa banjir dengan banjir bandang itu adalah sesuatu yang hampir sama, tetapi ada karakteristik pembedanya. Ya, kalau tadi kita kan sudah sepakat nih bahwa banjir itu adalah tergenangnya daratan yang umumnya tidak tergenang, tetapi karena volume air berlebih dia tergenang. Kondisi itu biasanya perlahan. Kalau kita berbicara banjir ini, ada hujan, kemudian air mengalami volume air mengalami peningkatan sehingga beberapa titik tertentu tergenang. Tetapi kalau banjir bandang ini sedikit perbedaannya Pak Gede. Kejadiannya itu tiba-tiba gitu. Tiba-tiba gitu tergenang, terhantam dia. Nah, ini perbedaannya. Kalau banjir bandang itu ya kejadian banjir sebenarnya, tetapi datangnya tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini sehingga beberapa lokasi yang terdampak dari banjir bandang ini ya cukup ekstrim dampaknya. Karena dengan kekuatan air yang besar itu maka dia mampu meluluhlantahkan beberapa fasilitas fisik yang ada di wilayah yang terdampak itu. Makin depan Pak, apakah ada koneksitasnya dengan, kalau nggak salah Dumun pengertian dari beberapa yang baca di Google atau sebagainya itu banjir bandang ini identik terjadi di daerah-daerah aliran sungai, sementara banjir hanya ya mungkin banjir genangan di perkotaan. Pengertian itu juga tepat. Gini Pak Gede, saya mengamati di Buleleng itu, kalau kita berbicara secara normal gitu ya, berarti kan air itu kan begini Pak. Kita melihat topografi nih. Jadi ada hujan, ya kalau di das itu air itu akan menuju ke yang lebih rendah. Itu akan menjadi satu dia di sana kan. Nah, logikanya iya di sungai. Karena kan air turun di sungai dia menjadi satu dengan volume yang cukup. Kemudian dalam kondisi tertentu ya, kan saya bilang tadi kita berbicara banjir bandang ini dengan hantaman yang cepat. Jadi kalau dia di sungai, andai kata ini perjalanan air ini baik-baik saja begitu ya, air ini akan secara normal dia berjalan menyusuri sungai sampai ke hilir. Tetapi dalam kondisi tertentu di sungai ini ya kita udah tahu kan material yang dibawa dan lain sebagainya sehingga terjadi sumbatan. Nah, sumbatan ini banyak penyebabnya. Bisa jadi sumbat itu terjadi di bawah jembatan, kan? Karena kita tidak tahu nih material yang dibawa ini apa. Bisa jadi kayu besar gitu kan, bisa jadi akar pepohonan. Nah, dalam kondisi tertentu tersumbat ya. Tersumbat, tertutuplah sementara aliran air. Air yang tadi itu yang mestinya berjalan ini lancar, dia kan terbendung kan. Nah, ketika ini terbendung, kemampuan daripada yang tadi tersumbat itu kan tidak bisa kita ketahui sejauh mana dia mampu menahan air. Karena air yang ditahan tidak hanya air yang tergenang, tetapi tenaga yang ada lagi karena dari air itu kan masih terus mengalir. Nah, inilah tiba-tiba dalam kondisi tertentu lepas dia. Lepas, itulah kayak model kita inilah contohnya, kita punya air 1 ember, kita buang dikit-dikit ya mengalir. Tetapi kalau sekali kita buang ya habis semua. Nah, itu konsepnya. Tetapi saya agak berbeda sedikit, tetapi tidak membatasi saja kejadian ini di sungai gitu. Karena karakteristik kita di Beleng, saya belum ini juga di tempat lain karena saya tidak terlalu menekuni itu di mempelajari itu. Tetapi setahu saya di Buleleng itu kejadian banjir bandang ini yang pernah terjadi tidak melulu di sungai. Karena apa? Nah, ada sesuatu yang harus dipahami oleh masyarakat ini. Yang istilah lokalnya itu adalah ucur-ucur. Kalau kita berbicara banjir, Pak, berbicara dalam kondisi normal situasi hujan, saya bilang tadi hujan air ini pasti akan mencari topografi yang lebih rendah. Pasti itu, Pak. Nanti di dalam topografi yang lebih rendah di sana baru air terkumpul memiliki kekuatan yang
tinggi. Tetapi fenomena ucur-ucur ini kita nggak tahu akan di mana dilepas volume air yang terbawah itu. Kejadian di Grogak itu. Betul. Saya lihat itu di Grogak itu tidak hujan pada saat itu ya. Tidak hujan pada saat itu. Karena pada waktu itu terbawa, ya jatuhnya ini kan kita tidak tahu. Ya syukur kalau jatuhnya di sungai ya berarti airnya akan mengalir ke sungai. Tetapi takut saya jatuhnya itu pada wilayah yang bukan aliran sungai, yaitulah dengan volume yang tinggi akan menghantam beberapa kenampakan. Jadi tidak melulu banjir bandang ini identik dengan tapi umumnya di sungai, Tetapi itu kalau kita nanti bilang di sungai saja, nanti seakan-akan masyarakat akan agak gagap ini Pak, agak tidak terlalu memperhatikan itu. Toh juga saya di luar sungai tidak akan mungkin terjadi, tetapi mungkin Pak. Tidak waspada jadinya gitu. Ya harus waspada Pak, karena beberapa titik yang terjadi kemarin penyebabnya salah satunya itu. Tetapi yang pasti sempadan sungai potensinya tinggi. Kita kan berbicara potensi nih. Betul. Potensi itu bisa lihat dari sisi karakteristiknya, bisa dilihat dari sisi sejarah yang menyatakan pernah tidak terjadi kan gitu. Sering kalau di Grogak itu yang kita gini kan. Itu terminologi perbedaan banjir dengan banjir bandang, sesuatu yang hampir sama, cuma memang kejadiannya itu sesaat besar atau perlahan dia. Gitu. Terus Kimale Pak Niki tentang kajian resiko bencana. Kita kan sudah pernah menyusun bersama-sama dengan menurut pemantauan Pak Kris nih berdasarkan kajian risiko bencananya yang Pak Kris dapat pantau, Pak Kris dapat datanya juga, kira-kira penyebarannya bagaimana di Buleleng ini Pak? Tentang terkait dengan banjir dan banjir bandangnya. Banjir dan banjir bandang. Berdasarkan kajian risiko bencana. Oke, kita pilah dulu Pak ya. Kita berbicara banjir dulu. Nanti lagi kita lanjut ke banjir bandang gitu ya. Jadi di dalam kajian risiko bencana itu ya bahasa kajian risiko bencana ini kita mengkaji daerah yang memiliki risiko bencana. Jadi ini sifatnya ada dua sumber data utama, bisa dari forecasting ya, atau bisa dari kondisi existing kejadian yang pernah ada. Makanya kedua ini saya tidak pernah abaikan itu. Nah, kalau kita berbicara forecasting, pasti kita akan hanya melihat dari sisi kondisi geografis wilayah. Jadi konsep sederhana di kondisi geografis wilayah itu adalah kita melihat topografi wilayah, kita melihat penggunaan lahan, kita melihat aliran sungai. Nah ini kemudian dalam konsep pemetaan itu ini kita bisa kombinasikan dengan salah satu namanya aplikasi sistem informasi geografis. Itu bisa kita petakan di mana daerah berpotensi. Jadi ya kita akan melihat ini daerah topografi rendah, karena ada logikanya daerah yang topografi rendah lebih rentan. Kemudian daerah yang memiliki penggunaan lahan di luar daerah yang memiliki penggunaan lahan ruang terbangun itu lebih rentan, lebih tinggi potensinya. Nah kemudian dalam kondisi ini di mana sebarannya? Kalau kita berbicara banjir itu hampir semua sebenarnya daerah berpotensi banjir. Tetapi ya daerah yang berada di wilayah bagian utara sepanjang jalan yang tergolong kategori topografinya ini kemiringan lerengnya datar. Tetapi yang sekarang itu yang justru terjadi itu kalau kita berbicara tadi konsep banjir tergenang itu daerah atas juga tidak bisa kita abaikan. Saya kebetulan mengamati daerah atas waktu beberapa hari lalu yang tempat banjir itu. Jadi konsepnya di awal saya dulu berasumsi bahwa topografi kita pakai. Iya memang topografi. Tetapi ternyata kita pakai elevasi Pak. Elevasi itu artinya ketinggian tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Ya konsep air kan dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah kan gitu kan. Jadi walaupun dia berada pada topografi yang di sana, yang elevasinya tinggi di sana, tetapi tingginya elevasi di sana, tetapi dia lebih rendah dari elevasi di sekitarnya, sehingga air itu ya akan mengalir ke sana gitu. Terjadi di daerah Pancasari itu. Pancasari yang kemarin ya itu kan kita lihat jalan utama itu dia kan merupakan daerah yang dari sisi elevasinya lebih rendah daripada bukit yang ada di
baratnya itu. Betul. Nah, logikanya tadi kita kembali ke awal bahwa ketika air itu turun, resapannya mungkin tidak terlalu seperti konsep siklus hidrologi itu, sehingga air itu menjadi aliran permukaan saja. Mungkin karena perubahan penggunaan lahan kita nggak tahu. Iya, kan dari penggunaan di permukaan. Nah, kemana alirannya pasti akan menuju wilayah yang lepasnya lebih rendah. Nah, ke sana karena arahnya itu adalah menuju jalur utama itu, ya terkumpul di sana. Nah, kalau ini perjalanannya sampai di sana baik-baik saja, tidak ada terhambat, ya mungkin terjadi genangan sesaat saja. Tetapi kalau mungkin di atas itu sesaat terbendung, ya karena bisa jadi potensi banjir bandang itu. Berarti kan kita bicara banjir bandang kan tidak di sungai. Betul. Tadi kan kita bicara sungai kan. Andai kata itu terjadi seperti itu kan bisa jadi. Kita tidak tahu nanti terbendung di mana. Jadi berpotensi semua sih Pak, yang ada data nih. Kalau banjir bandang, saya kemarin sudah antisipasi. Kita banjir bandang itu kita antisipasi semua sungai-sungai besar. Sungai-sungai itu yang Sungai Induk ini dia ada cabang-cabangnya. Ya kan kita lihat nih topografi kita. Ya kan Niagara Gunung ini. Nah, di daerah perbukitan ini kan ada beberapa titik ini sepanjang barat sampai ke timur belalang ini kan ada Sungai Induk. Yang Induk ke selatan. Sungai Induk ini kan ada ada anak-anak sungainya ini. Nah, kalau ini Sungai Induk ini anak sungainya banyak, logikanya ketika ini terjadi hujan, airnya pasti kan menjadi satu. Nah, inilah yang kita potensinya antisipasi terjadi potensi banjir bandang. Jadi pengamatannya lebih ke daerah aliran sungai ya? Aliran sungai, Pak. Gitu. Jadi kembali lagi ke konsep itu. Makanya daerah aliran sungai yang memiliki sungai-sungai besar ini dengan anak-anak sungainya yang banyak itu pasti berpotensi. Berpotensi itu jangan berpikir kita kalau tidak terjadi gimana? Ya namanya berpotensi. Berpotensi itu bisa terjadi, bisa jadi tidak. Ya tergantung kita saja. Ketika kita sudah memahami bahwa berpotensi, maka kita akan memiliki treatment khusus tentang itu. Minimal kita lihat bagaimana penggunaan lahannya. Kita akan lebih waspada lah. Sampai dibandingkan kita tidak menyatakan itu berpotensi. Itu tidak berpotensi. Kalau sudah kita berbicara tidak berpotensi, maka kita akan gegabah, Pak. Sama dengan kita menggunakan kendaraan di perjalanan. Berpotensi tidak kita jatuh. Berpotensi karena kita berpotensi maka kita menggunakan safety. Gitu loh Pak gini. Gimana Pak? Ini kemungkinan juga sering juga jadi bimbang ya kita di saat ada kejadian ya musim-musim hujan juga peralihan musim hujan juga sering terjadi Pak. Saya juga nggak tahu ini sudah merupakan bencana yang seiring atau bagaimana istilahnya. Kerap sekali banjir dan banjir bandang ini identik dengan longsor. Dilihat dari mungkin seperti tadi Bapak bilang karena wilayahnya banyak berbukit-bukit, aliran air itu acak atau kemana-mana tidak terkontrol. Di sini banjir bandang, di sana longsor. Nah, keterkaitan seperti itu kira-kira Pak bisa dijelaskan Pak? Apa ini kan terkait dengan ini Pak? Kalau saya istilahkan jaringan bencana ya, tapi sesuatu terjadi di sini terkait dia dengan di daerah lain. Nah, Pak bisa dijelaskan nih Pak? Ya gini Pak ini. Kita itu tidak bisa mengkhususkan bencana itu A, B, C dan seterusnya. Ini bencana ini saling bertalian sesungguhnya. Coba kita tidak bisa banjir ya banjir, longsor ya longsor. Nah, ini kadang saling keterkaitan sepanjang kejadian itu pemicunya sama. Banjir, longsor itu kan pemicunya sama karena ada debit air kan. Ya, ini kita lihat dulu. Ya, ini bisa jadi akan bertalian kepada banjir bandang itu. Nah, kita lihat dulu sekarang. Ini kondisi terjadi hujan nih. Terjadi hujan. Nah, kita kan di Beleleng itu dari sisi durasi waktu 1 tahun itu kan lebih dominan musim kemarau. Ya, walaupun kita sekarang ini sebenarnya kan sedang mengalami anomali ini. Ada yang menyatakan ini perubahan iklim, ada yang menyatakan anomali ini kita tidak bisa simpulkan sesaat ini Pak. Memang kita harus punya tren data yang panjang ini. Ada yang berdebat nih, ini udah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu kan perubahan yang cukup panjang itu tidak bisa kita lihat baru biasa
cepat. Ya, baru ini biasanya hujan, sekarang enggak hujan. Ini kan kita enggak tahu. Tapi justru saya di tempat lain itu bilang, Pak, kalau misalnya banyak orang nikahan itu enggak terjadi hujan, itu dibawa kemana hujannya kan gitu kan. Nah, ini kita lihat. Jadi terjadi hujan dalam kondisi normal ini, udah musim hujan. Sebelum musim hujan itu kan tanah itu kan dia ada beberapa tanah yang kondisinya kering gitu misalnya. Betul. Karena mungkin dari sisi siklus normalnya itu tidak lagi seperti yang kita ketahui, Pak. Bisa jadi karena terjadi perubahan penggunaan lahan yang cukup ekstrim. Jadi lahan-lahan sebelumnya yang tertutupi oleh pohon-pohon besar itu kemudian sudah ditebang kan gitu. Nah, kemudian hujan. Fungsi pohon besar ini akarnya kan salah satunya untuk memegang memegang tanah sebenarnya. Nah, sekarang ketika kita hujan, nah tadi kita sampaikan bahwa air hujan itu sebagian memang terserap ke mengalami infiltrasi kan? Betul. Tetapi karena mungkin itu dah yang saya bilang tadi, siklus hidrologi sudah tidak berjalan dengan baik gitu misalnya. Jadi air itu yang semestinya menjadi infiltrasi itu menjadi aliran permukaan. Sehingga inilah yang memicu salah satunya longsor. Betul. Nah, itu longsor dulu ini kan. Longsor ini akan kemana? Ya bisa jadi materialnya akan diam di sana kalau dia tidak terbawa oleh arus. Tetapi kalau dia mampu terbawa oleh arus karena air ini besar, ya dia mau tidak mau dia akan menuju ke daerah yang topografi lebih rendah kan gitu kan. Di sana ada banjir jadi. Di sana terkumpul lagi. Nah, kemudian yang mestinya aliran air itu saya bilang tadi alirannya baik-baik saja karena ada material yang menutupi, meluaplah ya banjir kan. Kalau dia meluapnya pelan-pelan ya kita akan berbicara di sana tuh terminologinya banjir. Tetapi kalau ini genangannya banyak luas gitu, dalam kondisi tertentu ini lepas ya banjir bandang kan gitu kan. Ini dah yang kita ini kan yang perlu kita ini kan karena dia saling bertalian, Pak. Banjir bandang, longsor, nanti kalau ini berkepanjangan lagi wabah penyakit dan seperti itu kan panjang ini. Jadi yang saya bilang tadi bahwa tidak bisa kita mengkotak-kotakkan kejadian bencana karena bencana itu salah satunya bisa jadi ada pemicu gitu. Makanya di dalam untuk menentukan daerah berpotensi longsor itu indikatornya adalah kemiringan lereng, penggunaan lahan, salah satunya intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini sebagai faktor pemicu juga terhadap banjir. Intensitas curah hujan ini faktor pemicu terhadap banjir itu gitu, Pak. Kalau bisa saya ini kan Pak ya, mungkin dari pengalaman kita selama ini di laporan-laporan kejadian bencana dan sebagainya itu yang dilaporkan, yang diamati hanya kejadian bencananya saja, pemicunya ini yang seperti itu nanti kita akan sampai nanti kenapa kejadian banjir bandang itu kan gitu kan. Nah, itu yang ini. Kadang-kadang begitu, Pak. Kita mikir banjir bandang itu pemicunya ya karena ada curah hujan. Tapi tidak terlaporkan dengan pasti, tidak terkatakan dengan pasti. Taunya ya sudah kejadian banjir bandang saja. Tidak kalau istilah saya nih, bencana tidak terstruktur. Struktur kan pasti ada awalnya, prosesnya gitu, Mbak. Kenapa kira-kira, Pak? Ya, itu saya ingat dengan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Kan gitu orang bilang kan. Kalau kita bisa mencegah itu justru dalam tataran pengobatan bisa tidak terjadi proses pengobatan lagi karena kejadian itu sudah bisa kita antisipasi sebelum itu terjadi. Nah, makanya kembali lagi kepada yang tadi kita sampaikan di awal itu bahwa kita ada 3 bidang. Pencegahan, kemudian penanganan baik pada saat kejadian ataupun pada saat pasca kan gitu kan. Nah, ini saya kan dulu sudah pernah saya sampaikan itu dengan Pak Kala bahwa prabencana ini sesuatu yang sangat penting, Pak. Ya, sangat penting sekali. Ya, kalau dalam tataran pra itu tidak cukup kita hanya mengenal di mana daerah berpotensi. Kalau tadi daerah yang berpotensi itu kan saya sampaikan bisa dengan forecasting, bisa dengan kondisi existing kan gitu kan. Nah, terus setelah kita tahu di mana itu untuk apa kan gitu kan. Justru kita cari faktor penyebabnya sebenarnya. Nah, nanti kita akan lari ke beberapa titik di Beleng, banjir atau banjir bandang. Nah,
kejadian banjir seperti yang terjadi di dekat kita di sini di daerah Bakti Sragen, kemudian di daerah Samrangan itu yang di Jalan Sri Kandi kan. Kita tahu lokus potensi kejadian banjir itu tahu kita kan, semua tahu kan. Seperti yang Pak D tadi bilang, kita kadang luput gitu loh. Mungkin belum maksimal lah mengkaji pemicunya gitu kan. Kalau kita hanya tangani sesaat pada saat kejadian itu, ya pada saat di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya dengan kondisi yang sama ya pasti terulang kan, gitu kan. Nah, ini kita akan lari kepada mitigasi sebenarnya. Karena mitigasi itu kan ada sifatnya struktural, ada non struktural gitu kan. Nah, jadi dalam konsep kita akan memutuskan apakah struktural atau non struktural itu, ya pertama kita harus mengetahui dulu ini penyebabnya apa kan gitu kan. Penyebabnya itu kita cari, karena dengan kita tahu penyebabnya maka kita bisa nanti mencegah. Nah, itu ialah yang terjadi, Pak. Seperti yang di Sri Kandi. Kita lihat baru-baru enggak lama kan itu sudah terjadi, kalau salah itu normalisasi drainase itu kan, normalisasi kan dari ujung itu kan dinormalisasi. Iya kan, itu kan kalau enggak salah itu kayaknya selokannya itu udah dalam lagi itu kan. Kemudian sudah ada sodetan yang masuk. Untuk selanjutnya Pak Kris ini juga menyikapi juga nih tentang aktual yang fakta yang aktual mungkin, yaitu mengenai pada saat ini kan kita sudah memasuki ya, kalau menurut yang sih sudah memasuki bulannya transisi, bukan masuk ke transisi ya. Sudah memasuki musim kemarau seharusnya gitu. Nah, anggaplah sekarang masih dalam transisi atau istilahnya pancarobanya antara musim hujan dan musim kemarau di 2023. Kira-kira bisa menurut Pak Kris apa yang kita bisa sosialisasikan tentang ancaman bencana yang berpotensi terjadi di musim kemarau ini? Kadang-kadang kita kan masih ada bencana-bencana yang terprediksi yang bisa terjadi lagi di musim penghujan kemarin bisa terjadi lagi di sini. Hujannya juga belum berhenti banget kan. Masih tadi ini aja hujan tadi dengan intensitas lumayan, walaupun sudah sebenarnya masuk kemarau. Seperti tadi juga Pak Kris bilang ada anomali musim dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi musim atau cuaca yang ketidakpastiannya meragukan, ini istilah kami meragukan ketidakpastiannya. Benar Pak, kira-kira apa yang bencana apa yang berpotensi dan bagaimana bisa mengantisipasinya? Begini Pak Gede ya, tadi kan sudah saya bilang bahwa dalam kondisi kekinian ini memang cuaca itu sifatnya anomali gitu Pak. Tetapi kalau kita berdalih tentang kondisi itu, sebenarnya BMKG kan hampir memang setiap hari tugasnya untuk merilis ini kan, merilis perkiraan cuaca. Itu hampir ini Pak cukup memang benar-benar bisa kita percaya, karena memang tugasnya memang beliau gitu kan. Makanya kalau saya mau berpergian kemana besoknya mau survei itu pasti saya melihat minimal perkiraan cuaca di wilayah itu. Nah, kita berbicara normalnya bahwa bulan-bulan ini kan sebenarnya sudah bulan-bulan yang mudah memasuki musim kemarau gitu kan. Makanya kalau di masyarakat tuh baru hujan kan gitu. Saya udah mulai kering sebenarnya, tapi kan kita enggak tahu nih ada anomali. Nah, ketika peralihan cuaca ini seringkali kadang kalau di kondisi yang existing itu kan peralihan cuaca ini kan adanya transisi Pak. Bisa jadi salah satunya kejadian angin puting beliung itu. Coba nanti kita kadang puting beliung itu kan kita enggak melihat tiba-tiba sebentar ada ini kejadiannya, dan itu tidak bisa kita juga prediksi tempatnya. Makanya di dalam di dalam KRB itu kita enggak ungkap detail itu, karena saya dapat laporan kejadiannya hampir melingkupi beberapa wilayah gitu kan. Acak dia. Kita enggak tahu dari sisi pola udara pergerakannya, kita enggak tahu kemana, tergantung tekanan udara dan sebagainya, saya enggak tahu Pak. Jadi itu kita antisipasi Pak. Nah, kemudian kalau toh memang nanti musim kemarau itu
akan tiba dan benar sudah tiba, maka apa yang akan terjadi di sana gitu kan? Tadi kita berbicara pada saat hujan ada banjir gitu kan. Peralihannya salah satunya itu kan gitu kan. Kadang pada saat kemarau pun juga ada angin puting beliung gitu kan. Nah, kemudian kita berbicara pada ranah situasi kemarau kan gitu Pak. Ya, kemarau itu yang ditakuti salah satunya adalah kekeringan kan gitu kan. Tetapi kan tidak ekstrem lah, begitu habis hujan langsung kemarau, langsung kering. Nah, itu memang butuh proses. Nah, sekarang kekeringan ini apa yang kita antisipasi gitu kan? Ini kan kekeringan itu sederhananya kita kekurangan suplai air untuk kebutuhan kan gitu kekurangan, kan? Kekurangan suplai air untuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Ini kebutuhan kita kan banyak Pak. Ya, apakah untuk air minum saja atau untuk aktivitas yang lain ya, yang mungkin termasuk kategori air bersih kan gitu kan? Air minum, air bersih kan gitu kan? Nah, kalau misalnya dari sisi sebaran kekeringan, saya yakin Pak, itu adalah kejadian bencana yang berpola Pak. Berpola. Saya amati data BPBD itu kejadian berpola. Saya yakin teman-teman di BPBD sudah memiliki pemahaman bahwa di mana saja sih sebenarnya daerah yang berpotensi kering di Buleleng. Bisa dicek Pak. Kita tinggal, makanya saya sering sampaikan, basis data ini kita kuatkan. Memang dari sisi analisa secara forecasting tadi itu bisa kita lakukan, tetapi tidak valid sekali. Yang valid itu ya justru kejadian-kejadian yang sebelumnya. Nah, kan seperti saya bilang, bulan ini tahun ini kering di sini, tahun berikutnya bulan ini kering di sini, tahun berikutnya asal sudah pola seperti itu, berarti kita sudah pastikan daerah itu daerah berpotensi kering. Nah, dari potensi kering itu kita lihat apa sih faktornya. Bisa jadi ya memang daerah itu secara topografi, ya, topografinya tidak banyak dilalui oleh aliran sungai, sehingga tidak banyak mata air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air itu. Kadang kan kita lihat sepanjang Buleleng ini, ya, sepanjang Buleleng ini, itu kan semua sumber airnya ada di atas. Tapi memang ada beberapa yang di bawah itu kemudian ditarik, baru dibawa ke gravitasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara kekeringan, nah saya coba bagi menjadi dua lah kebutuhannya. Kebutuhan air bersih ya untuk masyarakat dan kebutuhan untuk pertanian. Ini yang perlu ini. Karena kebutuhan atas dua ini berbeda Pak. Ya, kalau kebutuhan untuk konsumsi air bersih itu ada gininya Pak, ada rasionalnya. Seseorang itu dalam kesehariannya itu untuk minum berapa, untuk air bersih itu ada itu Pak, ada itu dan bisa dihitung Pak. Bisa dihitung, kemudian dalam satu wilayah itu kebutuhannya berapa. Dengan jumlah penduduk itu sudah ada, dari sisi umur itu bisa kita hitung Pak. Sehingga satu wilayah itu kita bisa estimasi kebutuhan volume air bersih. Kemudian dalam kebutuhan ini bagaimana kita menyediakan? Ya tentu kita menggunakan sumber-sumber air yang ada. Entah lokasinya dekat atau jauh. Kalau jauh ya kita bawa dengan media perpipaan itu kan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kebutuhan kita berapa? Suplai kita berapa? Ketersediaannya ini. Nah, ini yang kita lihat Pak. Nah, ini yang kita analisa. Karena dalam kondisi sekarang masih musim-musim ini air itu masih ajak dia. Tetapi ketika kering, mungkin sumber airnya sudah mulai turun ya, debit airnya berkurang, sehingga airnya yang masuk ke ke reservoir yang kemudian dialirkan ke pipa-pipa itu tekanannya jadi berkurang Pak. Nah, sementara tekanan berkurang, kebutuhan cenderung bertambah kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara supply and demand itu. Inilah yang salah satu disinyalir adalah kejadian kekeringan. Nah, kalau kita berbicara kekering itu kan sebenarnya yang kekering itu lahan sebenarnya Pak. Nah, kekeringan itu lahan. Nah, di lahan pertanian gitu. Nah, kalau kekeringan untuk lahan pertanian, nah itu salah satunya kan kita lihat nih, wilayah pertanian itu kan ada saluran irigasi Pak. Ya, saluran irigasi itu ada saluran irigasi memang yang saluran irigasi sepanjang tahun Pak. Ada saluran irigasi yang musiman. Ada itu yang musiman kita paksakan sepanjang tahun tidak akan bisa, kecuali kita sudah menggunakan mekanisme mitigasi struktural seperti yang terjadi
terjadi di bendungan yang di Sawan sekarang itu. Yang dulu mestinya dia adalah saluran irigasinya musiman, karena air yang ada sudah diangkat, kemudian dia akan bisa menjadi aliran yang sepanjang tahun gitu, karena air udah. Nah itu makanya. Nah ketika kita melihat potensi kekeringan itu, saya lebih cenderung kepada kebutuhan dulu Pak. Nah, sementara yang terjadi saat ini yang ditangani oleh BPBD, PDAM, Dinas Sosial terkait itu hanya penanganan untuk kepentingan air bersih bagi penduduk Pak. Kebanyakan. Iya kan? Itu sudah bahasanya daerah ini mengalami kekeringan. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan saya bilang, kebutuhan kita berapa? Kebutuhan itu secara normatif, kebutuhan minimal lah bahasanya Pak. Nah, kita lihat sekarang, volume air yang tertampung ke sana itu yang disuplai itu berapa? Nah, jadi kalau memang ini diyakin ajang gitu, ya berarti tidak masalah. Tetapi kalau sudah ada pola di bulan-bulan tertentu akan mengalami defisit, maka kita harus ada alternatif Pak. Alternatifnya ya bagaimana? Ya memang harus kita ada upaya mungkin membuat penampungan dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan tidak mungkin sepanjang hari itu airnya ini. Karena gini Pak, air itu ada jam tertentu itu sifatnya idle. Nah, jadi air itu dalam kondisi tertentu penggunaannya banyak, maka dia akan terkesan air itu berkurang kan? Tetapi dalam kondisi tertentu air itu idle. Di sanalah air yang idle itu kita tampung, kita maksimalkan gitu Pak. Ya, jadi Pak, air masuk ke reservoir, masuk ke pipa. Dalam kondisi tertentu, air tidak dimanfaatkan. Ini gimana? Jadi air yang di reservoir itu dia akan idle, tentu dia akan overflow, keluar dia. Nah, kalau ini bisa kita manfaatkan, kita tampung bahasanya nih. Ya maka dalam kondisi tertentu satu hari ya kita bisa terpenuhi gitu kan. Nah, jadi ini ya memang beberapa daerah yang mereka memang sudah mitigasi tentang itu, mereka memiliki bak penampungan air, sehingga dalam kondisi bahasanya kekeringan itu mereka tidak terdampak begitu. Itu Pak gininya. Kalau untuk kebutuhan pribadi loh Pak, kebutuhan kita yang kebutuhan pokok lah. Tapi untuk kebutuhan lahan pertanian itu lain ceritanya Pak. Nah itu lain ceritanya. Kalau saya rasanya belum pernah dapat sih bahwa pemerintah itu mensuplai air untuk pertanian. Enggak pernah saya gitu lah. Jadi kalau itu terjadi, makanya seperti yang saya bilang tadi, ini kita mau adaptasi atau kita mau menghindar. Nah kalau di tempat lain, kalau dia udah tahu dia kering menghindar, udah saya enggak nanam sawah, udah saya menghindar aja. Tapi kalau mau mitigasi atau mau adaptasi, ketika musim hujan, saluran air irigasi yang sifatnya musiman itu, jadi musim hujan kan terpenuh dia. Ya mungkin pada saat itu melakukan bercocok tanam yang memang membutuhkan air. Tetapi pada musim kering mungkin bercocok tanam yang tidak membutuhkan air dalam kapasitas yang banyak lah. Apa nanti kan ada pilihan itu, mungkin teman-teman pertanian tahu dia alternatif apa yang harus kita tanam. Karena kan kita punya pola tanaman palawija, padi, palawija atau bagaimana kita serahkan kepada mereka. Itu bahasanya kekeringan Pak gitu loh kalau saya. Nggak ada lah kekeringan di kita itu justru berbeda dengan daerah-daerah timur tuh. Kalau daerah timur tuh emang bisa sepanjang berhari-hari itu nggak ada air gitu loh Pak. Jadi yang rawan itu kan yang lumbung-lumbung padi. Lumbung-lumbung padi. Kita Astungkara walaupun bahasanya kekeringan, masih ada alternatif lain yang mampu memenuhi kebutuhan atas air itu. Kan tidak sampailah penduduk di Beleng ini benar-benar sampai tercekik dia karena kehausan kan gitu kan Pak. Jadi ada alternatif ya mungkin pada kondisi tertentu pada saat itu sumber airnya sedang kecil debitnya ya mungkin lagi kita berbicara ini kalau kita mencari benang merahnya ini panjang Pak. Mungkin jadi itulah karena air yang mestinya di atas ditangkap oleh hutan itu dia lepas karena yang berfungsi menjadi cadangan air itu sudah tidak berfungsi seperti itu lagi karena tanaman yang semestinya itu bukan itu tanamannya. Kan pernah heboh itu kan yang di atas itu gitulah modelnya Pak yang di atas itu kalau nggak salah hebohnya juga tentang konservasi sumber-sumber air ya. Konservasi itu ada yang dibilang karena sumber airnya
sudah disedot dulu sekian volume airnya untuk mengaliri ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak berhak mendapat. Nah, ini Pak, ini sebenarnya sesuatu yang dilematis dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan hutan lindung menjadi hutan sosial pada beberapa segmen itu. Oh begitu. Nah, itu yang perlu. Tetapi sebenarnya itu kan semua memiliki memiliki tujuan yang baik. Pemerintah mengoptimalkan beberapa hutan lindung yang sebelumnya itu masih bisa difungsikan sesuai dengan kajiannya, mungkin bisa digunakan sebagai hutan sosial karena untuk bisa memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Itu sayangnya di sana kemungkinan yang mestinya, karena kan gini, walaupun hutan lindung itu dimanfaatkan sebagai hutan sosial boleh, tetapi dengan catatan fungsinya tetap sebagai hutan lindung. Fungsinya ya pemanfaatannya boleh tapi fungsinya. Nah, fungsinya itu ketika dimanfaatkan bagaimana memanfaatkan agar fungsinya tetap sama gitu. Ya ditanam apa? Kan pilihannya banyak. Nah, itu yang perlu diginikan sehingga ketika siklus hidrologi itu berjalan dengan normal gitu Pak, tidak sampai seperti itu. Sayangnya memang itu sudah mulai mengalami pergeseran Pak. Nah ini merupakan faktor yang ini. Kalau kita ini, saya tidak menyalahkan ya. Jadi saya pernah nulis artikel itu, mereview artikel di atas itu dengan adanya shortcut itu kan beberapa tutupan lahan itu kan ini kan berubah kan. Itu kira-kira berapa dampaknya ada itu secara analisa tuh ada gitu Pak. Jadi itu yang perlu kita ini kan. Jadi atas itu kompensasinya apa, alternatifnya apa, itu kan kita harus gayut bersambut itu Pak. Nggak bisa ini kita kurangi, ya udah biarkan. Karena ketika itu dilakukan maka akan berdampak kepada yang lainnya gitu Pak. Nah, segi balik nih Pak. Bagaimana dengan kebakaran hutan? Nah, Punapi Pak, ini kan juga biasanya kekeringan itu kan ada dampak terlalu panasnya udara sehingga gesekan, ya gitulah istilahnya, gesekan dedaunan, gesekan dahan-dahan pohon itu menyebabkan timbulnya api. Nah, Punapi ini dengan kebakaran Pak, bagaimana ancamannya, potensinya terjadi, bagaimana nih? Kan keras sekali. Di samping itu BMKG juga meramalkan kemarin memprediksi bahwa kebakaran ini juga akan meningkat intensitas dan takutlah terutama lahan. Jadi Pak, makanya di dalam metode itu yang ada cara untuk menentukan kebakaran itu adalah kebakaran hutan aja sebenarnya. Kalau kebakaran yang lain itu setahu saya tidak ada metode itu kecuali kita memang benar-benar investigasi ke beberapa titik. Karena kan coba di tempat ini permukiman padat kebakaran, penyebabnya adalah konsleting listrik. Kan itu yang biasanya paling mudah dicari penyebabnya. Itu memang saya pernah membuat juga kajian risiko kebakaran. Untuk daerah yang padat permukiman, saya nyatakan semua itu berpotensi kebakaran. Pasti. Karena kita tidak ada berani menjamin bahwa di tempat kita ini pun tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang menjamin Pak. Karena kan kita tidak tahu konsleting listrik yang ada di dalam itu, kita tidak tahu. Nah, itu potensinya kalau kebakaran yang secara umum. Dan sekarang mudah terbakar masih banyak di sana. Iya Pak itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara kebakaran hutan dan lahan, nah itu ada banyak faktor Pak. Tapi kalau secara yang saya baca itu ada yang menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan itu adalah karena pergesekan pohon gitu. Tapi ada mungkin, tapi saya tidak tahu, tapi kecil sih Pak. Kecenderungannya kecil Pak. Gitu. Nah ini kita lihat kaitannya dengan yang tadi. Pada kondisi tertentu, wilayah itu kan mengalami kekeringan. Nah, sebagai adaptasi atas situasi itu, maka beberapa pohon yang memiliki ciri khas dia beradaptasi, maka dia akan menggugurkan daunnya. Menggugurkan daunnya. Sehingga daun-daun yang kering itu akan mudah itu terbakar. Atau beberapa pohon mungkin dia mati kan karena itu kan. Nah, di sini bisa terjadi ya, salah satunya penyebabnya ada beberapa oknum yang memang
sengaja atau tidak sengaja gitu Pak. Bisa jadi kalau tidak sengaja itu cerita seperti ini. Mereka melakukan perjalanan ke suatu tempat, kemudian tidak sengaja membuang puntung rokok atau apa, yang itu menyebabkan terjadi kebakaran. Itu tidak sengaja. Ada yang memang sengaja. Kalau di kita saya tidak tahu Pak. Kalau di tempat lain tuh yang hutannya luas-luas itu sengaja dibakar untuk bisa dieksploitasi. Ada itu. Nah, jadi itu secara faktor alam penyebab kebakaran hutan dan lahan di Buleleng nih Pak contohnya. kalau di Buleleng kayaknya kecil Pak. Kecil kayaknya kalau saya lihat. Belum pernah sih saya dengar berita itu kebakaran hutan dan lahan itu karena pemicunya adalah gesekan atau mungkin pohon itu. karena begitu teriknya sinar matahari panas sekali dalam. Belum tahu sih, belum pernah sih saya baca tentang kejadian seperti itu Pak. Justru karena ada yang tidak sengaja, atau karena ada membakar sampah sehingga membakar sampah kemudian ada angin kencang beberapa itu terbawa dia terbang akhirnya jatuh pada beberapa bagian yang mudah terbakar sehingga itu yang menyebabkan identik itu dengan angin ya itu kan kaitannya dengan karena kering kan. Nah, kalau pada musim hujan ya karena yang rentan terbakar itu basah kondisinya kan ini, tetapi karena kemarau dia kering lebih cepat dia lebih cepat. Dan perubahan tekanan udaranya juga kan biasanya angin itu tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Itu gininya Pak, itu yang salah satu dampak saya lupa tadi menyampaikan selain kekering itu memang ya kebakaran itu. Tapi kebakaran hutan ya Pak ya. Kalau kebakaran yang umum terjadi itu tidak memandang cuaca itu Pak, mau kemarau mau hujan tidak ada itu ya. Kalau memang sudah kini kalau sleting atau apa ya. Jadi karena longsor juga kebakaran, banjir juga. Listriknya konslet. Kebakaran karena salah pembakaran sampah pun juga bisa terjadi pada saat musim hujan juga bisa terjadi. Tetapi tidak pada saat hujannya gitu loh. Kalau pas hujan enggak lah gitu kan. Wah, ini sudah banyak sekali nih yang dibahas Pak Krisna. Enggak terasa. Tapi sungguh luar biasa Pak. Ini kita mendapatkan banyak pencerahan ya. Dengan berbagai potensi bencana yang kita alami ini ternyata ada istilah tadi adaptasi yang juga perlu ya kita sosialisasikan ke istilahnya diseminasikan diseminasikan pada masyarakat. Itu penting sekali Pak. Saya mencatat di sini beradaptasi terus kemudian terkait dengan adanya kekurangan suplai air untuk kebutuhan itu sebagai penyebab pemicu dari kekeringan ya. Karena ada supply and demand itu tadi dan sebagainya. Mungkin barangkali ini Pak dari Pak Kris sendiri dari berbagai yang Pak sampaikan tadi bisa closing statementnya Pak. Ya. Ngunas dulu untuk. Kalau saya hanya menitipkan beberapa pesan saja sebenarnya. Statement tadi bahwa kita sebenarnya semua memiliki komitmen yang sama sebenarnya dalam hal penanggulangan bencana begitu. Tetapi kita harus paham dan sadar betul bahwa dalam hal penanggulangan bencana ini tidak menetun itulah tanggung jawab pemerintah. Saya ingin menghimbau itu bahwa kejadian bencana itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama sehingga dengan kita memiliki pemahaman bahwa itulah tanggung jawab kita bersama, maka secara sadar, secara otomatis kita akan melaksanakan upaya-upaya untuk penanggulangan bencana, baik itu saat maupun pasca. Terlebih-lebih lagi kita inginkan mereka melaksanakan pada saat bencana, sehingga kesadaran itu secara otomatis akan muncul nanti gitu, dalam hal penanggulangan bencana. Nah kemudian dalam konteks kita berdampingan dengan bencana kan bahasa kita tadi di awal membuka dengan bahasa kita sebagai mall bencana arti kita berdampingan dengan bencana kan begitu kan. Jadi ketika kita paham bahwa kita berada pada daerah yang berdampingan dengan bencana, maka kita harus memikirkan apa yang harus kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah karena kita sudah memilih berada di tempat ini gitu, maka kita harus adaptasi Pak. Adaptasi untuk bisa bersahabat kan, ada istilah bersahabat dengan bencana kan gitu kan. Ya itu kalau kan
semua orang sudah tahu bahwa rencana pemindahan lokasi pusat pemerintahan yang ke Kalimantan itu kan sebenarnya ingin antisipasi menghindar dari potensi bencana sebenarnya, walaupun faktor-faktor yang lain, karena dipandang Kalimantan itulah satu-satunya wilayah yang dia tidak memiliki potensi terhadap gempa bumi karena dia tidak ada patahan di sana. Nah, itu yang saya maksud. Tetapi karena kita sudah memilih tinggal di daerah yang berpotensi bencana ini, mau tidak mau kita harus adaptasi. Ya, adaptasi kita dengan berbagai cara. Bisa adaptasi kita menekan kerentanan, bisa adaptasi kita meningkatkan kapasitas. Karena tidak mungkin adaptasi kita seperti yang Pak ditanyakan tadi, menekan ancaman itu kecil, Pak. Walaupun bisa tapi kecil, Pak. Jadi itu yang saya inginkan. Jadi dengan kita memahami bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana, maka kita akan secara sadar, secara otomatis kita akan melaksanakan 3 kegiatan itu. Dan yang terpenting, dengan kita adaptasi itu otomatis kegiatan ini akan kita dampingi, gitu Pak. Luar biasa. Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya nih. Mohon maaf, kita sudah luar biasa sekali. Kalau ada yang kurang sesuai mungkin ya kita sama-sama belajar. Luar biasa sekali yang disampaikan Pak Kris selama lebih dari 1 jam nih. Banyak sekali masukan-masukan buat kita, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan hari ini bisa kita sebarluaskan, kita diseminasikan melalui berbagai media, kemudian juga bisa berdampak secara signifikan ya, terutama dari segi pemahaman, dari segi knowledge masyarakat terhadap kebencanaan. Oke, demikian tanpa perlu saya simpulkan lagi karena sudah terlalu lama nih podcast. Saya tutup podcast kita hari ini dengan rasa syukur dan atas kemurahan dari Desa Yang Widi Wase. Oke, sekian yang tutup podcast kita hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.